Membahas Jakarta selalu identik dengan kemacetan, seperti salah satunya di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Banyaknya jumlah mobil, pengaturan lalu lintas yang tidak efektif, dan transportasi publik yang kurang memadai selalu menjadi sorotan utama sebagai penyebab kemacetan. Tapi ada satu yang luput dibahas, yaitu lahan parkir. Para pemilik gedung di Jakarta sudah terikat dengan dua peraturan ketika mengembangkan mal, apartemen, atau gedung perkantoran. Pertama, peraturan pedoman teknis yang membahas kuota minimal parkir setiap gedung, yang sebenarnya sudah terlalu banyak. Kedua, peraturan daerah yang memberi batas maksimum tarif parkir hanya Rp5.000 per jamnya. Dan ini terlalu murah. Kedua peraturan ini membuat pendapatan parkir tidak sebanding dengan biaya konstruksi, ruang yang dipakai, juga biaya pemeliharaannya. Ini menjadi beban pemilik gedung dan secara tidak langsung memberi pengaruh besar kepada masyarakat. Salah satu gedung mal terbesar di Jakarta memiliki luas komersial 250.000 meter persegi dan menyediakan parkir untuk 3.000 mobil. Biaya konstruksi dan pemeliharaan parkir yang masif ini dibebankan oleh pemilik gedung kepada para penyewa, dan dari penyewa diteruskan lagi kepada konsumen. Berarti, hampir seluruh masyarakat di Jakarta menanggung beban parkir dari barang dan jasa yang mereka beli, bahkan dari mereka yang bukan pengemudi. Bayangkan perjalanan satu hari menggunakan kendaraan pribadi. Di siang hari, mobil dan motor berada di parkir gedung, sementara parkir rumah kosong. Di malam hari berlaku sebaliknya. Dalam satu hari, kendaraan butuh minimal 2 ruang parkir. Lahan parkir di Jalan Sudirman Tamrin tersedia untuk 38.000 kendaraan, dan ini sudah melebihi daya tampung jalan tersebut. Dua gambaran ini memperlihatkan bahwa sistem parkir Jakarta boros ruang. Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk satu mobil bisa mencapai 38 meter persegi, karena perlu adanya ruang untuk jalan, rem, pilar, dan lainnya. Kembali mengacu pada salah satu mal terbesar di Jakarta, lahan parkir untuk 3.000 mobil luasnya mencapai 114.000 meter persegi, sebanding dengan hampir 5.000 unit apartemen studio. Jumlah yang besar untuk memberikan kesempatan banyak orang tinggal di tengah kota. Parkir juga berpengaruh terhadap kehidupan kota. Trotoar di Jakarta saat ini semakin bagus, namun tetap terasa tidak menarik. Hal ini disebabkan adanya parkiran dan jalan drop-off di bagian depan gedung. Banyak desain gedung yang menempatkan parkir di bagian depan, dan ini mengorbankan ruang dan kenyamanan pejalan kaki. Mari mampir ke Cikini. Muka setiap bangunan yang rapat dengan trotoar membuat pengalaman berjalan kaki menjadi menarik. Sayangnya, sebagian besar kota Jakarta tidak memberlakukan hal yang sama. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pertama, mulai menetapkan jumlah slot parkir maksimal, bukan minimal, yang sudah mulai diterapkan untuk setiap bangunan di wilayah dengan akses transportasi umum yang baik. Kedua, hilangkan batas maksimum untuk tarif parkir per jam. Dan ketiga, adanya park share serta akses yang mudah antar bangunan atau lahan sehingga mobil punya pilihan untuk parkir di mana saja dan kendala penyediaan parkir bisa diatasi bersama. Ini bukan berarti parkir harus dihilangkan. Namun, sudah saatnya Jakarta lebih mengutamakan kepentingan pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.